Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang lebih erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yaitu Surat Ali Imran ayat 180 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini, pendamping beliau adalah seorang anak muda yang penuh semangat belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, yaitu Mas Hafiz Fadilah Atmaja. Terlebih dahulu, kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Pak dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, alhamdulillah sehat Bu Iva. Alhamdulillah sehat. Mas Hafiz sudah siap? Insya Allah udah siap Bu. Pelan-pelan, bis. Pelan-pelan, cepat. Pelan-pelan ya Mas Hafiz. Insya Allah. Semoga Pak Ustadz dan keluarga tercinta serta kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, kami silahkan. Syukuran Bu Iva. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan imannya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai. Allah banyak memberikan kita rahmat Islam, sehingga kita semuanya sekarang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghindari larang-larang Allah. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita merasa senang melaksanakan semua perintah Allah tersebut. Allah berikan kita nikmat panjang umur, dengan nikmat panjang umur kita memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan, dan dengan nikmat sehat badan ini kita sempurna melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Dan pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat yang tidak diberikan Allah kepada yang lain, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran itu satu nikmat yang luar biasa sekali, bagaikan mukjizat. Dan tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihanlah yang Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran ini. Banyak orang kadang suka beribadah, begitu diajak ke Al-Quran, mereka nggak mau. Mereka malas. Nah, alhamdulillah bapak-bapak yang diajak ke Al-Quran dan langsung mau, itulah satu nikmat yang sangat besar untuk Bapak Ibu sekalian. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita ingin berjumpa dengan beliau nanti di Yaumil Hisab
sambil beliau memberikan kepada kita syafaat. Dan beliau membawa bersama-sama kita ke surganya Allah. Dan di surga kita juga mohon pada Allah untuk bertetangga dengan beliau. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Apa modal kita? Modal kita hanya satu, yaitu mencintai Al-Quran. Tanda bukti kita cinta Allah dan cinta Rasul, kita mencintai Al-Quran. Semoga cinta kita pada Al-Quran kita bawa sampai mati nanti, sampai tugas kita sebagai manusia berakhir. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran. Buka semuanya Bapak Ibu, surat Ali Imran ayat 180 ya Pak Hafiz? Iya, betul sekali. 180. Alhamdulillah. Ali Imran 180. Bang Hafiz, Assalamualaikum Bang Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu umur Bang Hafiz berapa? Untuk sekarang umur saya 20 tahun. Berapa? Kemarin 20 tahun. Kemarin Tahun masih muda. sangat muda. Muda sekali. 20 tahun tuh kemarin. Oh kemarin, sekarang 20 Bulan. tahun lebih sehari ya. Lebih 2 Oke. bulan, tepatnya lebih 2 bulan. Nah, siapa yang ngajak Hafiz ke sini? Tante Ira. Jadi Oh. ya tepat awal tahun 2023 saya diajakin Tante Ira buat ikut alasan ini. Kan waktu itu saya tanggal 1 Januari saya datang ke rumah Tante Ira. Nah, saya ngeliat ini Tante Ira ngapain? Oh, lagi nguraikan ayat Al-Qur'an. Nah, terus? Oh, dijelasin gini-gini. Oh, ada KKL, KKSAD, KKL, KKP, terus huruf maknanya. Oh, kayak gini. Terus Tertarik Hafiz jadinya ya. jadi diajakin Tante Ira. Habis nanti besok subuh ke rumah Tante Ira ya, ikut kajian subuh tiap pada subuh. Oh, kayak oke. Jadi saya datang. Oh, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih ikut pada subuh buat menguraikan ayat Al-Quran yang beberapa peserta tampil. Alhamdulillah. Hafiz dapat tugas dari Pak Ilmi apa dari siapa ini? Buah ini. Wow. Udah siap Hafiz berapa kali latihannya Pak Hafiz? Latihannya berapa kali? Latihannya 2 kali sama Buya. Oke. Udah siap sekarang Hafiz? Insya Allah siap. Oke, siap. Silakan Hafiz. Waktu dan tempat sekarang kita silakan ke Hafiz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, kita masih bisa diberi kesempatan untuk kita semua untuk berkumpul di dalam satu komunitas Al-Hasani. Tempatnya kita menguraikan ayat-ayat Al-Quran dan juga belajar Al-Quran secara gramatikal. Sebelum saya mencoba menguraikan ayat Ali Imran ayat 180 ini, saya mau berterima kasih dulu sama Buya Rizal yang udah membimbing saya dari awal saya masuk sampai saya belajar semua kata-kata kerja, kata benda, huruf bermakna dan juga huruf dia. Jadi berkat beliau saya jadi tahu dan saya mencoba latihan lagi biar saya bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan sendiri. Dan kedua, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Budi dan juga Bu Aini yang telah menjadi pendamping kelas offline 4 dan baru kelas Desember, karena tanpa mereka itu saya nggak bisa menguraikan ayat Al-Quran ini. Jadi saya beberapa kali latihan, alhamdulillah saya udah bisa. Dan saya juga berterima kasih buat semua peserta yang mau melihat saya tampil. Ya, semoga saya lancar dalam menguraikan ayat Al-Quran. Amin, amin. Baik, untuk hari ini saya akan mencoba menguraikan Quran surat Ali Imran ayat 180 berdasarkan uraian gramatikal Al-Hasani, metode Al-Hasani. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah
Walillahi miratus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul. Baik Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom malasan ini, saya akan memenggal Quran surat Al-Imran ayat 180 ini menjadi 41 penggalan dengan terbagi menjadi 5 bagian. Sebenarnya di layar ini masih part 2 karena ada yang harus diubah lagi. Baiklah, penggalan pertama ini adalah wa. Bagian 1 terlebih dahulu. Penggalan pertama wa, penggalan kedua la, penggalan ketiga yahsaba, penggalan keempat inna, penggalan kelima alladzina, penggalan keenam yabakhaluna, penggalan ketujuh bi, penggalan ke-8 ma, penggalan ke-9 ata, penggalan ke-10 hum, penggalan ke-11 Allahu, penggalan ke-12 min, penggalan ke-13 fadlihi, penggalan ke-14 huwa, penggalan ke-15 khairon, penggalan ke-16 la, dan penggalan 17 hum. Selanjutnya bagian kedua, penggalan 18 sampai 22. Penggalan ke-18 bal, penggalan ke-19 huwa, penggalan ke-20 syarun, penggalan ke-21 la, penggalan ke-22 hum. Selanjutnya bagian ketiga, penggalan 23 sampai 29. Penggalan ke-23 sa, penggalan ke-24 yutawwaquna, penggalan ke-25 ma, penggalan ke-26 bakhilu, penggalan ke-27 bi, penggalan ke-28 hi, penggalan ke-29 yaumal qiyamati. Selanjutnya bagian keempat penggalan ke-30 sampai ke-34 ke-35. Penggalan ke-30 wa, penggalan ke-31 li, penggalan ke-32 Allahi, penggalan ke-33 miratus sati, penggalan ke-34 wa, penggalan ke-3 bagian kelima bagian 36 sampai 41. Penggalan ke-36 wa, penggalan ke-37 Allahu, penggalan ke-38 i, penggalan ke-39 ma, penggalan ke-40 ta'maluna, penggalan ke-41 khabirun. Baiklah, saya akan menguraikan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 180 ini dimulai dari bagian pertama. Bagian pertama, penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua la merupakan huruf bermakna yang artinya janganlah. Penggalan ketiga yahsaba, bentuknya KKSAD, dicirikan ada huruf ya di depan dan harokat doma di belakang. Sebetulnya aslinya ini yahsabu, tapi karena di belakangnya ada huruf natasti dan juga di depannya didahului la, jadi yahsabu berubah menjadi yahsaba. Pelakunya adalah huwa, akal katanya hasiba, pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 102 yang artinya dia akan mengira. Penggalan keempat inna. Sebetulnya inna, tapi karena di depannya ada KKSAD, jadi yahsaba dan inna bergabung menjadi yahsabanna. Merupakan huruf bermakna yang artinya benar-benar. Penggalan kelima alladzina, bentuknya kata penghubung jamak yang artinya orang-orang yang. Penggalan keenam
ya bakholuna merupakan bentuk KKSAD, dicirikan ada huruf ya di depan dan waw sukunna di belakang, yang mencirikan bahwa pelakunya adalah hum. Akal katanya bakhila, pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 58 yang artinya mereka kikir atau pelit. Penggalan ke-7 bi merupakan huruf jar yang artinya dengan. Penggalan ke-8 merupakan huruf bermakna yang artinya apa yang. Penggalan ke-9 ata merupakan bentuknya KKL, dicirikan ada tak panjang di akhir kata menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akal katanya ataya, pola kata kerjanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 33 yang artinya dia telah memberi. Sekali lagi dia telah memberi. Penggalan ke-10 humu. Sebenarnya hum, tapi karena di belakangnya ada alif lam, maka hum berubah menjadi humu. Humu merupakan kata ganting yang artinya itu mereka. Penggalan ke-11 Allahu, artinya Allah. Harokat doma pada kata Allah berfungsi sebagai subjek atau pelaku. Penggalan ke-12 min merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-13 fadlihi, bentuknya KBM atau kata benda majemuk, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Untuk kata bendanya fadli dan kata gantinya hi. Baiklah, ada fadli dan hi. Yang pertama fadli, sebenarnya ini fadlun, tapi karena didahului huruf jar, maka fadlun menjadi fadlin. Dan karena di belakangnya ada kata ganti, maka fadlin berubah menjadi fadli. Kak fadli merupakan kata benda kata kerja atau KBKK. Akal katanya fadola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 318 yang artinya karunia. Selanjutnya hi. Hi merupakan kata ganti yang artinya nya. Jadi fadlihi artinya karunianya. Selanjutnya penggalan ke-14 huwa merupakan bentuk kata ganti yang artinya dia. Penggalan ke-15 khairon, aslinya khairun, tapi khairon ini berfungsi sebagai objek. Merupakan bentuk kata benda kata kerja atau KBKK, dicirikan ada tanwin di belakang kata. Akal katanya khoyaro, pola kata kerja khoyaro ini menjadi khoro karena berlaku kaidah 1 dia poin 2 dalam akal kata waw dan ya berubah menjadi alif. Ada di buku materi halaman 31, buku materi yang baru. Pola kata kerjanya fa'ala, polanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 123 yang artinya lebih baik. Penggalan ke-16 la merupakan huruf bermakna yang artinya kepada. Penggalan ke-17 hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Arti bagian satu ini saya artikan, dan janganlah dia benar-benar mengira orang-orang di sini. Tapi kan Bapak di sini kan. Yang Allah telah berikan mereka dari karunia-Nya yang baik kepada mereka. Selanjutnya bagian kedua. Bagian kedua terdiri dari penggalan ke-18 sampai ke-22. Penggalan ke-18 bal. Bal merupakan huruf bermakna yang artinya padahal. Penggalan ke-19 huwa. Bentuknya kata ganti yang artinya dia. Penggalan ke-20 syarrun
bentuknya KBKK atau kata benda kata kerja, dicirikan ada domatain di belakang kata yang akar katanya syarra, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Syarra merupakan huruf kembar yang aslinya syaroro. Ada di Mahmud Yunus halaman 193 yang artinya yang jahat. Penggalan ke-21, la, merupakan huruf bermakna yang artinya bagi. Penggalan ke-22, hum, merupakan kata ganti yang artinya mereka. Bagian kedua saya artikan, padahal dia lebih jahat bagi mereka. Bagian ketiga, penggalan ke-23 sampai ke-29. Penggalan ke-23, sa, merupakan huruf bermakna yang artinya akan. Yutawwakuna, penggalan ke-24. Yutawwakuna bentuknya KKS AD pasif. Dicirikan KKS AD-nya ada huruf ya di depan dan waw sukunna di belakang. Di pasifnya harokat fathah pada huruf kedua akar kata. Pelakunya hum, akar katanya towako menjadi toko. Berlaku kaidah 1 siap poin 2, di mana dalam akar kata huruf ya dan waw berubah menjadi alif. Bisa dilihat di buku materi halaman 31. Pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 243 yang artinya mereka akan diberati. Penggalan ke-25, ma, merupakan huruf bermakna yang artinya apa yang. Penggalan ke-26, bakhilu, bentuknya KKL, dicirikan ada waw sukun alif di belakang yang sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar katanya bakhila, pola kata kerjanya fa'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 58 yang artinya mereka telah kikir. Penggalan ke-27, bi, merupakan huruf jar yang artinya dengan. Penggalan ke-28, hi, merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-29, yaumal qiyamati, bentuknya kata benda majemuk atau KBM, dicirikan oleh dua tanda. Yang pertama yaitu ta marbuta berharokat kasroh di belakang kata kedua dan huruf ma di kata pertama, di belakang kata pertama. Yauma dan al-qiyamati. Yauma bentuknya KBKK, akar katanya yawama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 1591 yang artinya hari. Kalau di layarnya itu ada juga di Mahmud Yunus halaman 510. Tapi kalau di Mahmud Yunus tidak ada akal katanya. Jadi di situ tanya tertulis yaumun saja. Selanjutnya al-qiyamati merupakan kata benda kata kerja juga dengan akal kata qawama menjadi qoma. Berlaku kaidah 1 sian nomor poin 2 dalam akal kata waw dan ya berubah menjadi alif. Bisa dilihat di buku materi halaman 31 yang baru. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alatun. Ada di Mahmud Yunus halaman 362 yang artinya kiamat. Jadi yaumal qiyamati artinya hari kiamat. Selanjutnya bagian keempat. Bagian 4 ini terdiri dari penggalan ke-30 sampai ke-35. Ini sebenarnya 35, kalau di layar kan 36. Tapi karena ada yang digabung, jadi itu di situ mirafus samawati itu sebenarnya digabung. Penggalan ke-30, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-31, li, bentuknya huruf jar yang artinya kepada. Penggalan ke-32, Allahi, artinya Allah yang berlaku sebagai yang berperan sebagai subjek atau pelaku.
sebenarnya Allahu, tapi karena didahului kasroh atau huruf jar, jadi Allahum jadi Allahi. Penggalan ke-33, Miratus Samawati. Kalau di layarnya masih belum terpis, belum digabung karena lanjut aja. Miratus Samawati. Miratus Samawati bentuknya KBM, dicirikan ada dua hal. Yang pertama ada tamarbuto berharokat kasroh di belakang akar kata yang kedua, dan juga ada huruf mi di depan kata pertama. Mirastu samawati terdiri dari mirastu dan as-samawati. Yang pertama adalah mirastu, merupakan bentuk KBKK atau kata benda kata kerja dengan akar kata samawa menjadi sama. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya bi'alatun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 496 yang artinya warisan. Penggalan selanjutnya as-samawati, bentuknya KBKK atau kata benda kata kerja juga. Mirosu, saya ulang lagi ya, ada kesalahan. Jadi mirosu ini kata benda kata jadi mirosu ini kata benda kata kerja, katanya warisa. Berlaku kaidah 1 Sia poin 9, di mana jika dalam akar kata didahului huruf KKSAD dan juga huruf kata benda seperti mamimu, maka kita akan mencari akar kata tersebut dengan sistem try and learn. Ada di buku materi halaman 32. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya mif'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 496 yang artinya warisan. Berikutnya samawati merupakan kata benda kata kerja jamak dengan akar kata samawa menjadi sama. Tahu saya ini yang kedua bukan pertama. Tadi saya nyebutnya pertama. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alatun. Ada di Mahmud Yunus halaman 180 yang artinya langit. Penggalan ke-34, wa, huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-35, al-ardi, merupakan kata benda kata kerja, dicirikan ada huruf alif lam di depan kata. Pola akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 39 yang artinya bumi. Jadi bagian keempat ini saya artikan, dan kepada Allah warisan langit dan bumi. Selanjutnya bagian terakhir, bagian 5, ada penggalan ke-36 sampai ke-41. Penggalan ke-36, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-37, Allahu, artinya Allah yang berperan sebagai subjek. Penggalan ke-38, bi, merupakan huruf jar yang artinya dengan. Penggalan ke-39, ma, merupakan huruf bermakna yang artinya apa yang. Penggalan ke-30, ta'maluna, bentuknya KKSAD, dicirikan ada huruf ta di depan dan waw sukunna di belakang dengan pelaku antum. Akal katanya amila, pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 281 yang artinya kalian mengerjakan. Penggalan ke-41, khabirun, bentuknya KBSL atau kata benda superlatif, dicirikan ada hias sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Dan juga dicirikan ada domatain di belakang kata. Akar katanya khobaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 113 yang artinya maha mengetahui. Sekali lagi maha mengetahui. Jadi bagian kelima ini saya artikan, dan Allah maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Arti keseluruhan dari Quran surat Ali Imran ayat 180 ini, dan janganlah dia benar-benar mengira orang-orang yang kikir dengan apa yang
Allah telah berikan mereka dari karunia-Nya yang baik kepada mereka. Padahal dia kikir, dia yang dimaksud ini adalah dia yang kikir. Itu lebih jahat untuk mereka. Mereka akan diberati dengan apa yang telah mereka pikirkan pada hari kiamat. Dan kepada Allah warisan langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Alhamdulillah. Sekian presentasi Ryan Gramatikal Al-Imran ayat 180 pada pagi hari ini. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bang Hafiz? Alhamdulillah. Sehat. Mantap ya, Hafiz. Mantap, Nggak cepat ya. Sangat. Tadi Nggak ada cepat. kesalahan Pak, tadi ada kesalahan Buya. Ah, nggak apa. Ya, Itu ya. Nggak apa. Awat. masuk sama Hafiz nggak ngajak teman-teman mahasiswa yang lain untuk belajar Quran. Udah Buya, tapi bilangnya sibuk, masih ada. Hafiz Sibuk sibuk ujian, nggak? Hafiz. Hafiz sibuk nggak? Kan sibuk juga kan? Ya kan anak kuliah pasti sibuk. Tapi yang namanya sibuk itu nggak bisa sibuk-sibuk banget, jadi harus dibagi waktunya. Gitu. Iya. Kan, Jadi sekarang Hafiz baca Quran udah mulai paham ya, Hafiz? Alhamdulillah sudah paham. Jadi kalau yang saya baca Quran, saya ingat wah ini butuhnya KKSAD. Ini KKL, KSAD. Alhamdulillah ya. Semoga Hafiz bisa istiqomah, Hafiz latihan terus bisa pas nanti Hafiz sarjana udah mantap Qurannya ya. Jadi di samping sarjana fakultas apa Hafiz, Hafiz? Hah? Fakultasnya apa sekarang? Fakultas Ekonomi Bisnis. Oh iya, ekonomi bisnis. Paham ekonomi bisnis, paham juga Al-Quran kan mantap. Akhirnya ekonominya ekonomi syariah jadinya kan. Alhamdulillah. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau tadi mungkin anak-anak kita atau cucu kita mungkin. Ya nenek cucu nih kayaknya. Udah ukuran cucu. Jadi itulah tadi anak muda ya yang sudah semangat Al-Quran. Tadi itu bersama. Tapi tadi mungkin masih ada yang keteteran kayaknya. Tadi ada di chatting tuh, Pak saya keteteran katanya. Nggak apa-apa. Siapa lagi ya? Saya terangkan aja masalah konteksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal lazina. Dan janganlah dia mengira orang-orang siapa dia tadi orang-orang yang ya bakhaluna, mereka bakil. Mereka kikir. Kalau dia apa tuh kan ente bakil. Bakil itu kikir, mendik ya. Jadi hartanya tuh nggak boleh pergi ke orang lain. Pokoknya harta dia dikekang habis. Itu orang-orang bakil. Nggak mau berbagi dengan yang lain. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima, dan janganlah kalian menyangka orang-orang yang mereka bakil dengan apa yang atahumullahu, yang Allah datangkan berikan kepada mereka min fadlihi, dengan karunia-Nya, wa khairul lahum. Itu bagus bagi mereka. Jadi kalau orang yang bakil nggak bagus, jangan mengira. Itu nggak boleh. Jangan mengira kepada orang-orang bakil, kan ada juga orang tuh hartanya dari 1, pengen 2, pengen 7, pengen 100. Pas ditanya ke dia, aduh saya sering itu. Ayo pinjam duit. Aduh saya perlu. Dia duitnya banyak. Kita ngetes aja. Jadi orang-orang bakil itu tidak mau cash outflow-nya pergi ke orang. Kalau saya bahasa akuntingnya, cash outflow-nya nggak mau dia ke orang. Pokoknya dia mau aja ke dia. Kalau ke dia ke orang nggak mau bakil. Jadi wala yasabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum. Bagus bagi mereka katanya. Jangan. Kenapa? Bal, bahkan huwa syarrul lahum. Itu jelek bagi mereka. Berbahaya bagi mereka, berbahaya. Jadi kalau orang-orang bakhil itu berbahaya. Bakhil salah satu penyakit hati itu Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu lihat kera ya, berikan makanan satu, ambil pakai tangan kanan, masukkan mulut. Ada sekali lagi masukin mulut kanan, kiri, ambil lagi sekali masukin lagi mulut, 3 di mulutnya. Kasih lagi pegang tangan kanan, kasih lagi pisang pegang tangan kiri, kasih lagi kaki kanan, 7 sekaligus dia pegangnya, nggak boleh sama orang lain. Itu bakhil namanya, itu tamak. Jadi kita jangan sampai seperti orang ini. Nah, kalau kata Allah katakan bal wa syarrul lahum. Bahkan itu jelek bagi mereka. Jadi kalau kita bakhil jelek bagi kita. Sayu tawakuna. Sayu tawakuna itu artinya dikalungkan, akan kelak dikalungkan, dibebankan, diberatkan harta-harta ma bakhilu bihi. Apa-apa yang mereka bakhil itu.
bakhil dengan mobil, minjam nggak boleh, bakhil dengan rumah orang lain nggak boleh, bakhil dengan duit nggak boleh, orang minjam dan sebagainya, nggak mau berinfak, bakhil. Siapa yang paling bakhil di dunia ini? Qarun. Nggak ada namanya harta karun. Ya. Nah, kan dikalungkan kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dikalungkan harta-harta kita. Bapak Ibu, kalau mobil dikalungkan, kita kira-kira bisa nggak? Mobil yang Bapak bakhilkan, mobil nggak boleh orang naik, nggak boleh orang minjem, untuk Bapak sendiri, kira-kira dikalungkan ke Bapak, mobil bisa nggak? Saya dikalungkan, jangankan dikalungkan mobil, dikalungkan berat 50 kilo ya keteter, apalagi mobil, apalagi rumah, dikalungkan. Semua itu, karena semuanya akan dikalungkan, apa yang mereka bakilkan dari kiamat. Apapun, mau rumah, mau mobil, mau apa yang kita bakil, dikalungkan dari kiamat. Kemudian Allah katakan, walillahi, dan bagi Allah, mirasul samawati, pewaris langit dan bumi. Allah yang menerima semuanya, harta milik Allah semuanya. Kita hanya titipan. Kalau kita punya harta, warisan ke anak, warisan ke anak. Nah, kalau habis semuanya, ya kepada Allah. Nah, kemudian, wallahu, dan Allah bima ta'maluna, apa yang kalian kerjakan, khabir, maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan, semua Allah tahu. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kalaupun kita bakil orang lain nggak tahu, kita bakil, ya Allah tahu. Nanti itu, mari sekarang kita, ya paling tidak infak kita keluarkan. 2,5% jangan ditahan-tahan. Tahan itu hak orang lain. Bahkan satu hari pernah Rasulullah sambil berjalan, ya Pak, ya ini kisah ya. Satu saat beliau bertemu dengan seorang bapak yang anaknya minta singgah ke rumah. Ya Rasulullah, singgah ke rumah saya. Bapaknya meraung-raung kesakitan. Rasulullah nanya nih, kenapa bapakmu? Ya Rasulullah, bapak saya itu kebanyakan makan, sehingga dia sakit. Tolong ya Rasulullah doakan. Didoakan oleh Rasulullah, akhirnya sembuh. Lalu Rasulullah pergi lagi jalan sama sahabat. Satu tempat ketemu lagi sama orang yang meraung-raung lagi kita. Lalu singgah lagi Rasulullah, kenapa bapakmu 3 hari nggak makan? 3 hari udah nggak makan, jadi kesakitan. Lalu anak tadi minta doa kepada Rasulullah, lalu Rasulullah doakan dan sembuh dia. Lalu kemudian Rasulullah keluar memanggil para sahabat. Ya sahabat, ketahuilah, andai saja orang yang kelebihan makan tadi mau mengantarkan makanan kepada orang yang kekurangan makan tadi, yang nggak makan tadi, dua-duanya selamat. Artinya apa? Orang miskin perlu orang kaya, dan orang kaya perlu juga orang miskin. Jadi diciptakan oleh Allah kaya dan miskin itu memang betul-betul untuk kebersamaan kita, untuk menjalin silaturahmi. Yang mampu merasa mampu, bahwa ya saya yang miskin, yang nggak mampu juga ya tahu diri nggak mampu, ya berbuat baiklah kepada yang kaya. Jadi itu memang suatu sunatullah. Jadi kalau yang bakhil, dampaknya seperti ini. Baik Bapak Ibu semuanya, Mas Hafiz, gimana rasanya Mbak Hafiz? Udah plong ya? Alhamdulillah udah. Apa kata kunci Hafiz tuh detail kali, lancar sekali tadi nerangnya. Hafiz pintar kayaknya ini. Juga punya, tapi alhamdulillah apa namanya, lancar begini ya, banyakin latihan aja. Oh, Hafiz ada nggak pesan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak sekarang yang lagi mahasiswa? Ada nggak pesan Hafiz? Ada tapi nggak banyak. Pesannya, ajaklah, suruhlah anaknya belajar Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. 3 Desember ya. Yang mendengar ini semua Hafiz, lebih 200 orang mendengar Hafiz. Iya. 201. Ada nggak? Ada Bu ya. Coba silakan pesannya, Hafiz. Apa Hafiz? Pesannya dari saya, kalau kita buat orang tua nih, buat bapak-bapak yang punya anak-anak mahasiswa terutama Hafiz, yang punya anak-anak apalagi sudah besar, cucu-cucu ya, adalah diajak buat bisa belajar Al-Quran, karena seumur hidup ini kalau kita belajar Al-Quran, kalau kita nanti meninggal dan masuk alam kubur, itu Al-Quran jadi menolong kita di alam kubur dan juga tentunya di hari kiamat. Amin. Kita baca Al-Quran, insya Allah Al-Quran yang kita baca itu jadi penolong buat kita di hari kiamat. Amin. Kita masuk surga. Amin. Demikian panggilan Hafiz, siswa yang sekarang kuliah. Semester berapa Hafiz? Semester berapa sekarang? Semester 4, sudah lancar Quran. Mudah-mudahan nanti pada saat pelantikan tamat kuliahnya juga
mantap teori Al-Qur'annya, bisa. Amin. Demikian Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang salah, tentu kami sedang belajar. Mohon didoakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bu Iva untuk memandu acara berikutnya. Silakan Bu Iva. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya, Surat Ali Imran ayat 180. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin.